Baik, kita akan lanjutkan untuk chapter 5 tentang model data in Power BI. Di sini kita masuk introduction-nya dulu. Di sini jadi dengan Power BI kita itu bisa menghubungkan data-data yang kita miliki tanpa harus ada di satu dokumen yang sama gitu ya. Jadi data ini bisa multi source, bisa dari beberapa sumber. Kemudian bisa teman-teman langsung hubungkan saja di Power BI. Nah, untuk pertemuan ini kita akan menggunakan data yang sudah kita edit sebelumnya, yang ada international sales itu di chapter 4. Jadi pastikan datanya tidak hilang. Oke. Kita masuk ke how to manage your data relationship. Di sini step by stepnya, buka aplikasi Power BI Desktop, kemudian open dokumen database yang tadinya sudah kita edit. Kemudian nanti di sisi sebelah kiri nih, di sini ada pilihan model view yang paling bawah. Teman-teman bisa langsung pencet aja dan akan tampil seperti di bawah ini. Oke, kita lihat di sini. Ini model view ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada hubungan antara tabel date terhadap tabel sales. Kemudian juga ada sales dengan produk, produk dengan manufacturer. Sedangkan untuk yang dua ini, yang international sales dan geographic, itu dia tidak ada hubungannya dengan tabel-tabel ini. Nah, nanti cara menghubungkannya bagaimana akan kita bahas di step-step selanjutnya. Oke. Nah, di sini kelihatan. Ketika kita klik garis penghubung yang ada di tengah sini, antara satu tabel dengan tabel lainnya, maka akan terlihat hubungan antara tabel tersebut. Di sini terlihat bahwa ada kesamaan data di table date dan sales, yaitu sama-sama memiliki data date. Oke. Nah, kita klik aja di sini, set. Ya, kita arahin kursor kita ke sini. Nah, nanti kelihatan ada hubungan antara table date dan sales. Mereka ini memiliki kesamaan di date yang ada di sini dan date yang ada di sini. Jadi syarat untuk menggabungkan atau menghubungkan dua tabel itu mereka harus masing-masing punya komponen yang sama. Di sini ada date, di sini ada date gitu. Jadi namanya harus sama. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang cara menghapus relationship line. Nah, di sini kita bisa klik kanan pada garis penghubung, kemudian kita klik delete. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau menambahkan hubungan dari satu tabel ke tabel lain, teman-teman bisa klik data yang sama yang tadi date ini, terus di drag and drop aja ke data yang sama. Oke, kita coba dari yang cara menghapus ini, cara yang menghapus relationship line. Di sini kita klik kanan. Nah, di sini ada delete, tinggal diklik delete. Nah, pencet delete, dia akan otomatis langsung hilang gitu hubungannya. Kalau misalnya mau dihubungkan kembali, ini tinggal di drag aja, kemudian arahkan ke sini. Nah, dia bakal langsung muncul hubungannya lagi nih antara si date sama si sales table ini. Oke. Apabila ada tabel yang tidak digunakan, kita bisa menyembunyikan tabel tersebut dengan mengklik kanan pada tabel yang ingin di hide, kemudian klik hide in report view di sebelah kanan sini. Ya. Nah, di sini kan kita lihat nih, yang tidak ada hubungannya itu yang international sales dan geographic. Kita bisa hide di sini, klik kanan di tabelnya dan hide in report view. Ini juga bisa hide in report view. Gitu. Oke, jadi fungsinya itu biar dia nanti nggak ngeganggu kalau misalnya kita mau ngedit data. Oke, kalau misalnya udah, kita lanjut lagi. How to manage your data relationship. Kita juga bisa melihat table relationship secara keseluruhan dengan memilih manage relationship yang ada di bagian atas. Nah, jadi ini kan masih simple ya teman-teman ya. Mungkin nanti in case kalau misalnya relationshipnya itu udah banyak banget, nah teman-teman kan kalau perhatiin nyari satu-satu kan kayak pusing untuk ngelihat hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Nah, teman-teman bisa pencet aja nih di sini manage relationship. Nah, nanti di sini bakalan kelihatan dari tabel apa ke tabel apa dan sebaliknya gitu. Nah, terus kita lihat lagi di sini, kalian bisa pilih auto detect
apabila ingin melihat updated relationship ketika ada data baru yang ditambahkan, atau bisa juga memilih edit apabila ingin mengaturnya secara manual. Nah, jadi kalau misalnya nanti di sini ada data-data baru nih, terus kita mau bikin relation yang baru, teman-teman bisa langsung pencet auto detect untuk nanti dia langsung kehubung gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman pengen lebih advance lagi, pengen edit manual, teman-teman bisa pencet yang edit ini. Nah, nanti dia akan ada tampilan seperti ini. Teman-teman bisa milih mau satu arah atau dua arah. Kalau ini kan satu arah nih, hubungannya satu arah saja. Kalau nanti teman-teman pilih yang both, nanti dia bakalan dua arah, dari date ke sales dan dari sales ke date gitu. Oke, kita lanjut. Ini kita cancel dulu ya, kita close. Kita lanjut ke create calculated columns. Oke, di sini kita misalkan kita ingin membuat relationship antara geografi dan sales. Kita akan membandingkan tampilan antara yang sudah ada relationship dengan yang tidak ada relationships. Oke, kita mulai untuk step by step. Yang pertama, kita pergi ke report view. Oke, di sini kita lihat. Kita buka dulu nih. Kita buka semuanya. Sorry, ini kita nyalain dulu. Oke. Nah, teman-teman perhatiin, jadi kalau misalnya di sini tadi ada yang di hide, dia bakalan otomatis gak muncul di fields yang ada di sini. Oke. Nah, kita lihat. Masukkan geografi, district, dan sales revenue. Kita pencet geographic, kita pilih yang district, drag and drop seperti biasa. Kemudian kita pilih sales di revenue. Revenue di sales. Drag and drop jadiin satu. Oke. Nanti bakalan muncul seperti ini, kita atur dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya di sini datanya nggak ada relationship yang kita buat, data itu bakalan sama semua, dari ujung ke ujung datanya bakalan sama semua. Oke. Nah, tetapi kalau misalnya nanti kita sudah membuat relationshipnya, hasilnya akan berbeda. Nah, di sini kita lihat, pilih model view dulu yang pertama di sini. Terus kita lihat di sebelah kiri, perhatikan sales dan geography table. Di sini kita harus membuat dua variabel yang sama yang ada di tabel A dan tabel B, dikarenakan dua-duanya memiliki nilai yang berbeda-beda. Kemudian untuk cara membuatnya, di sini teman-teman perhatiin dulu untuk sales dan geography. Sales dan geografi. Nih kita pindahin dulu ke sini. Nah, mereka ini memiliki data yang berbeda-beda nih teman-teman. Ya, makanya kita harus membuat satu data baru yang nilainya itu sama. Oke. Untuk membuatnya kita membuat klik data view. Kita pencet data view dulu. Oke. Klik data view, kemudian pilih geographic, pilih country. Geographic, pilih country. Nah, di sini mereka akan langsung ke detect gitu ya. Kemudian klik tab column tools, kemudian pencet new column. Ke column tools. Oke, pencet new column. Nah, di sini dia bakalan ada muncul seperti ini. Nah, terus kita tinggal masukin rumusnya nih, teman-teman. Kita ingin menggabungkan si geographic antara country, negara, dengan zip atau kode pos gitu ya. Nah, cara menggabungkan antara zip dan country ini itu sama seperti di Excel. Kita menggunakan dan. Oke. Teman-teman nanti bisa langsung copy aja rumus yang ini. Oke, kita kalau di sini kok ketik manual ya, country zip. Country zip sama dengan geographic country. Nih, kalau teman-teman ketikkan country di sini dia bakalan auto detect ya. Geographic country, kemudian kita dan kutip koma spasi
kutip, dan lagi kita gabungin dengan geographic zip. Kita pencet zip aja, klik yang ini. Kalau misalnya udah, enter. Nah, nanti dia bakalan langsung kegabung nih, Meksiko sama si zip-nya. Sini Meksiko, sini 68274, dia bakalan langsung kegabung seperti ini. Begitu ya. Nah, tadi kan kalian kan sempat ketik-ketik nih di sini, terus mereka kan langsung ngedetect kayak misalnya country, kayak misalnya di sini zip kan tadi. Nah, bahasa ini itu namanya DEX. Jadi dia ada sistem namanya DEX. Dia bisa langsung ngedetect. Jadi dia kayak bahasa pemrograman otomatis gitu di Power BI. Oke. Kita enter. Oke, kalau misalnya udah, kita balik lagi ke sini. Nah, kalau misalnya tadi kita udah ngebuat, kita pilih klik model view dan hubungkan antara cells dan geographic dengan cara drag and drop country zip dari cells ke geographic. Oke. Nah, kita lihat dulu nih di sini. Dari country zip di sini ke country zip di sini. Nah, tapi kan di cells kan belum ada ya. Nah, karena di cells belum ada, jadinya kita bakalan ngebikin di cells juga. Oke. Kita bakalan ngebikin model view yang sama. Di cells kita bakalan ngebikin kolom yang sama. Untuk rumusnya itu sama, country zip sama dengan di sini kita ingin menggabungkan country dengan zip yang di sini. Oke. Sorry, kita pilih country, kemudian dan kutip, koma, spasi kutip, dan kita gabungkan dengan zip di sini. Kalau sudah, di enter. Tunggu prosesnya selesai. Nah, nanti kalau misalnya sudah seperti ini, teman-teman bisa balik lagi ke sini ke model. Nah, di sini tinggal di drag and drop aja dari cells ke geographic. Country zip dari cells ke geographic. Nah, nanti dia bakalan terhubung seperti ini. Oke. Kita lanjut lagi. Create calculated columns. Sekarang kita akan kembali ke report view. Nah, datanya yang tadinya sama tuh, yang nilai-nilainya sama, sekarang datanya jadi berubah karena kita sudah menghubungkan antara satu tabel dengan tabel lainnya gitu. Jadi berbeda banget ya teman-teman ya, dengan hubungan dan tanpa hubungan. Kalau misalnya tidak ada hubungan, datanya bakalan sama semua. Kalau misalnya sudah ada hubungannya, itu nanti bakalan berubah-berubah seperti ini, berbeda-beda. Oke. Nah, kemudian dari data ini misalnya kita mau buat visualisasi dengan map. Ya, kita pencet map lagi di sini. Kemudian kita masukkan country dari geografi ditambah revenue dari sales. Kita masukin country dari geografi dan revenue dari sales. Oke. Nah, di sini bakalan keluar mapnya. Bisa langsung teman-teman pencet aja di sini. Nah, datanya langsung auto detect ya. Atau di wilayah lain, misalnya di sebentar. Di sini. Nah, dia langsung mengikuti wilayahnya. Gitu. Oke. Sip. Nah, itu sudah selesai untuk yang membuat hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Kemudian kita akan lanjut ke ini, ke bagian selanjutnya, optimize data model. Nah, sekarang misal kita ada data yang sebenarnya berulang dan tidak diperlukan, seperti data di table date. Nih, di sini teman-teman bisa lihat ya, di table date ini ada data-data sebenarnya. Ini kita hapus dulu aja, nggak apa-apa. Hapus. Di table date nih, misalnya di sini ada month ID, ada month name, ada month number. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat ini kan datanya berulang gitu ya. Nah, kita
pengen nyingkirin data-data yang berulang ini, jadi kayak nggak perlu lah ditampilin di fields pane. Ya caranya sebenarnya gampang, tinggal kita hide aja yang kita mau ilangin gitu. Oke, di sini kita bisa lihat sebenarnya semua itu datanya sama aja secara umum. Maka untuk data-data yang memang dirasa tidak diperlukan bisa di hide dengan klik kanan pada data yang ingin di hide. Oke. Ini sorry, ini mesti ke bawah. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita hide semua hingga yang tersisa hanya month name. Walaupun sudah di hide, tapi datanya tetap akan. Oke. Kita hide dulu semuanya di sini sampai hanya tersisa month name. Di sini kita hide. Kemudian kita month ID-nya di sini kita hide. Kita hide lagi month number-nya. Dah, sampai hanya tersisa month name. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau memunculkan lagi, teman-teman tinggal pencet ini aja nih ke data view, terus nanti teman-teman tinggal pencet bagian yang ini aja, yang ada matanya ya, dicoret. Oke, sip. Kalau misalnya udah, oh ya, perlu diingat bahwa hide itu berbeda dengan delete ya. Kalau hide itu ya cuma disembunyiin aja, kalau di delete itu benar-benar dihapus datanya. Oke, kita lanjut. Optimize data models. Kalian bisa melihat data-data yang di hide di data view tadi sudah dikasih tahu juga. Oke. Kalau misalnya sudah, oke. Kita lihat dulu nih. Di sini data-data yang di hide kita ke date. Nah, untuk data-data yang di hide nanti tuh dia bakalan kayak ngeblur jadi abu-abu gini, teman-teman. Ya, untuk data-data yang di hide. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke contoh lain, bisa dilihat tabel yang ada di report view. Oke, kita delete. Sudah kita delete ya. Oke. Kita lanjut. Untuk step selanjutnya, kita bisa latihan untuk misalnya di sini kita masukkan month name yang tadi. Ya. Sini ada month name. Kemudian kita masukkan juga sales yang revenue-nya kita masukin ke sini. Kemudian kita bentuk kita pilih bentuknya itu jadi line chart. Jadi kita klik dulu ya bagian yang ini, kita pilih yang line chart. Kita pilih yang line chart. Nah, dia bakalan jadi seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman perhatiin, ini bulannya itu ngaco nih. Mei, April, Juni, Maret, Juli, Agustus, September, Februari, Oktober, Desember, November, Januari. Kan ngacak gitu ya, nggak urut. Tuh. Nah, data ini terjadi karena kita sortnya itu bukan berdasarkan month name-nya gitu ya. Nah, di sini bisa kita urutin lagi, bisa kita benerin. Teman-teman bisa pilih month name di fields pane, kemudian ke column tools ya, month name dipencet dulu, kita ke column tools, terus kita sort by column. Nah, sort by column-nya ini kita pilih yang month number. Oke. Nah, kalau misalnya udah, mungkin beberapa dari kalian kayak bakalan terjadi kayak gini nih. Datanya itu kok nggak berubah gitu. Nah, teman-teman sebenarnya bisa yang ininya dihapus aja dulu. Yang month name-nya dihapus. Terus teman-teman bisa masukin lagi. Nah, dia bakalan langsung keurut dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember gitu. Nah, jadi tadi waktu kita sort by column by month number itu, kita tuh sebenarnya kayak ngurutin Januari itu kan dia bulan pertama, Februari bulan kedua, Maret bulan ketiga. Jadi dia bakalan otomatis ngurutin berdasarkan urutan bulannya gitu. Dari data yang sudah kita input tadi. Oke. Nah, kita lanjut. Datanya sudah seperti ini ya, sudah sama. Nah, kemudian itu untuk mengurutkan data, untuk sortnya. Nah, sekarang ini datanya bisa kita hapus. Kita lanjut lagi ke latihan yang lain. Di sini kita bakalan masukkan table date sini ya, table date kita masukin. Nah, misalnya kita pengen ngubah format tanggal ini dalam bentuk-bentukan yang lain nih. Kalau ini kan tahun, bulan, tanggal gitu kan ya. Misalnya kita pengen ngubah jadi
bulan, tanggal, tahun, atau bentuk-bentuk lainnya gitu ya. Nah, caranya kita itu pilih date di field panes. Ini yang pertama kita pilih dulu. Nah, kita pastiin bahwa ini kedeteknya sebagai tanggal. Cara tahunya gimana? Teman-teman lihat di sini ada data type. Nah, data type ini teman-teman ganti jadi date. Ya, teman-teman perhatiin ini bedanya. Ini kalau text, kalau date dia jadinya seperti ini. Berbeda banget kan ya? Nah, setelah itu teman-teman langsung aja tinggal pilih format date yang ada di sini. Teman-teman bisa atur, misalnya teman-teman mau ini, nanti dia bakalan langsung menyesuaikan. Ini sebenarnya sama aja kayak Excel yang di bagian atas yang format cell itu dia bentukannya kayak gimana. Oke. Ini teman-teman bisa pilih aja sesuai yang teman-teman inginkan. Gitu. Oke. Itu sudah selesai untuk latihan sorting data sama ngubah bentukan datanya, format cellnya gitu ya. Ini teman-teman bisa hapus saja. Kita lanjut lagi ke yang selanjutnya, create calculated measure. Nah, di sini kita lihat kita pertama itu akan membuat data seperti ini, yang bulannya di samping kiri sini, kemudian tahunnya di atas. Oke, pertama kita bakalan membuat tampilannya dengan memencet matrix. Matrixnya ada di sini di visualization pane. Klik aja. Kemudian masukkan month name ke rows dan year ke column. Masukin month name ke rows dan year ke column. Oke, nah dia bakalan muncul seperti ini. Oke, sudah. Nah, kalau misalnya sudah, kita akan masukin lagi variabel lainnya. Sini kita masukkan revenues dari sales ke values matrix. Kita masukin ini pencet sales, kita masukin revenue ke values di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, itu datanya itu kok malah jadinya begini ya. Jadinya tuh ngaco, nggak seperti tampilan seperti ini. Gitu. Jadi datanya tuh error. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, teman-teman bisa lihat nih di date bagian sales, Oke. Formatnya diubah dulu jadi date data type-nya. Jadi teman-teman chat date di sini, data type-nya tinggal diubah jadi date. Chat oke. Tunggu sebentar. Nah, kalau misalnya udah, nanti datanya langsung otomatis keganti. Jadi kayak gini. Nah, kenapa bisa begitu? Karena teman-teman lihat nih, di sales, kita kan ada masukin sales sama date ya. Di sales sama date, ini tuh ternyata ada hubungan. Ya. Nah, ada hubungan di date dan date. Ya, makanya kedua tipe data ini harus sama. Harus dijadikan sama. Jadi nggak bisa satu teks, satu date gitu. Jadi harus disamain dua tipenya. Nah, kebetulan yang tadi itu, yang date yang di sini itu dia bentuknya sebagai teks bukan sebagai date, makanya dia nggak bakal ke-detect nanti. Begitu. Oke. Itu seperti itu. Kemudian kita akan membuat measurement baru gitu ya. Kita misalnya pengen ngebuat perhitungan baru nih dari data ini. Caranya gimana? Kita bisa ke sini, klik tab modeling, kemudian pilih yang new measure. Kita ke tab modeling, kita pilih new measure yang ada di sini. Oke, nah dia bakal langsung muncul nih di sini, ya, tab measure. Nah, misalnya kita pengen ngebikin perhitungan year to date revenue-nya tuh berapa sih, gitu. Oke. Kita pengen ngebuat perhitungan year to date, ini bisa kita langsung aja masukin dengan rumus seperti ini. Year to date revenue sama dengan total YTD, sum, sales, revenue, dan date. Oke. Nah, ini kita langsung masukin aja. Ini saya copy aja ya. Teman-teman bisa copy juga.
Nah, yang di depan ini, yang measure sama dengan ini, nanti dia bakalan jadi nama di measurement yang di sini. Oke. Nah, total YTD sales revenue. Berarti dia itu akan menghitung total year to date-nya itu berdasarkan penjumlahan dari sales yang revenue ini, dan dihitungnya itu berdasarkan tanggalan juga di date itu. Begitu. Kalau sudah, kita pencet enter aja. Working on it. Nah, nanti kalau misalnya udah, dia langsung kebikin di sini year to date revenue. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita ingin memindahkan year to date revenue-nya itu di home sales ini, bukan di date. Caranya gimana? Teman-teman bisa nggak bisa drag and drop, tapi teman-teman harus pencet yang di sini, home table. Oke, teman-teman pencet year to date revenue-nya, terus ke home table, dan pencet yang di sini sales. Kita mau pindahinnya ke sales. Nah, dia bakalan pindah langsung ke sales, ke home sales ini. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, kalau sudah, pindahkan year to date revenues ke value di matrix. Nah, ini values-nya kita hapus dulu. Kita masukin yang year to date revenue. Nah, jadi dia bakalan menampilkan data seperti ini. Oke, perhitungan revenue sampai tanggal tertentu gitu. Oke. Kemudian apabila kita ingin melihat year to date revenues per produk kategori, kita tinggal drag dan drop produk kategori dari field panes. Kemudian ubah bentuknya menjadi slicer di visualization. Nah, kita misalnya pengen ngelihat dari kategori-kategori tertentu. Oke, di sini kita ke field panes, lihat field panes-nya dulu. Kita drag and drop produk kategori. Kita ke produk, kita pencet di sini. Di sini, di produk ya, di home product. Ini tadi sepertinya belum di rename. Kita ke ke produk kategori. Sini ke kategori. Sini kita naikin dulu. Kita naikin Oke. Nah, kita pilih yang slicer. Slicer itu ada di sebelah sini nih. Oke, kita pilih yang ini, slicer. Dia sih sama kayak filter aja kalau di Excel gitu. Nah, kita mau pilih yang rural doang, yang kategorinya rural. Nah, nanti dia bakalan menghitungnya ya cuman si kategori ini aja. Kalau urban, ya dia bakalan ngitung sesuai urbannya aja. Kalau yacht, ya sesuai yacht aja. Kalau mix baru gabungan dari semuanya. Gitu. Oke, yang ini udah selesai. Kita lanjut lagi. Nah, contoh lainnya misal kita ingin melihat perhitungan di tahun lalu dan melihat variance atau perbedaan di antara tahun satu dengan tahun lainnya. Step by stepnya, teman-teman bisa klik tab modeling kayak tadi. Modeling, pilih new measure. Oke. Nah, teman-teman bisa langsung ini aja. Ikutin rumus yang ini. Last year to date gitu ya. LYTD, di copy aja. Kalau udah di enter. Oke. Nah, kemudian pindahkan dari table home ke sales dengan memilih home table. Ini kita pindahin ke sales. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita bisa melihat persentase perbandingan antara periode yang sekarang serta berapa perubahannya dengan periode 1 tahun sebelumnya. Sama aja, kita tinggal ke modeling lagi, new measure. Nah, di measure kita ikutin rumus yang ini, year to date sales variance. Kita ingin melihat perbedaannya gitu ya. Nah, kalau ini kan masih dalam bentuk nominal. Kalau misalnya kita mau bikin dalam bentuk persen, karena kita maunya dalam bentuk persen,
Ini kita tinggal masukin rumus yang ini. Jadi dia dibagi sekarang. Pembagian antara YTD cells variation dan LY YTD gitu. Tinggal di enter. Nah, nanti dia bakal langsung muncul di sini. Oke. Nah, bila sudah nanti akan tampil seperti berikut ya. Yang tadi sudah Koko tunjukin. Kita tinggal kemudian klik waterfall chart yang ada di visualization pane. Yang ini kita hapus dulu. Kita pencet waterfall chart. Waterfall chart, di sini waterfall chart. Kita klik. Masukkan YTD cells variance yang persentase. Persentase kita masukin. Kemudian year ke kategori. Year ke kategori. Set. Nah, dia bakalan muncul tampilan seperti berikut untuk chartnya. Oke. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti masih belum paham, teman-teman bisa ngeliat di modul atau teman-teman ikutin step by step yang sudah Koko arahin di PPT ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, create calculated tables. Nah, di sini kita misalnya ingin menggabungkan dua tabel jadi satu gitu. Kita ingin mengambil data dari tabel lain gitu. Oke, di tabel yang baru. Step by stepnya ini teman-teman bisa langsung ke data view aja. Oke. Nah, ke data view. Sorry, ini salah ya. Bukan model view, data view. Kemudian teman-teman pilih table tools dan new table. Ke table tools dan new table. Oke. Nah, ini kita kita tutupin dulu nih. Oke. Kita ulang. Table tools, kita pencet new table. Nah, di sini misalnya kita ingin mengambil data geographic country gitu ya. Nah, kita tinggal masukin aja country sama dengan distinct geographic country. Nah, jadi nanti judul tabelnya itu bakalan jadi countries. Nah, distinct ini fungsinya itu untuk mengambil data dari tabel lain. Nah, saya di sini kok hapus ya. Distinct kita masukin karena kita tadi mau ngambil yang geographic country ini, kita tinggal ketik aja country, pilih yang geographic country dan klik enter. Nah, di sini dia bakalan muncul tabel baru namanya countries sesuai yang ini. Dan dia akan muncul nih data-datanya dari si geographic country ini. Ada France, USA, Mexico, Germany dan Kanada. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya, export time based data. Nah, di sini kita bisa ngelihat data secara mendetail dari misalnya per tahun. Dari per tahun itu nanti kita ekspor lagi per quarter, dari per quarter itu nanti kita ekspor lagi per bulannya, per tanggalnya, dan semakin mendetail seperti itu. Di sini untuk create di sini untuk ini salah ya, salah judul ya. Mestinya export time based data. Kita bisa melihat informasi dari suatu chart secara mendetail dengan cara berikut. Data yang tadi kita hapus dulu, kita ke report view, kita hapus. Kemudian kita klik table pada visualization pane. Oke, kita klik table dulu di visualization pane. Oke, kita pindahin ke tengah. Kemudian masukkan date yang ada pada table date. Date, ini ya, date kita masukin set. Oke, kita masukin date yang ada pada table date plus revenues yang ada di table sales. Revenues yang ada di table sales. Oke, nah kalau misalnya teman-teman ngelihat di sini mungkin kekecilan gitu ya untuk ukuran fontnya, untuk lebarnya segala macam. Teman-teman kalau misalnya mau ngedit bisa di tombol yang ini format. Terus teman-teman bisa tinggal atur aja. Ini untuk general, terus bisa stylenya apa, gridnya gimana. Ya teman-teman bisa langsung hapus saja. Misalnya di sini, sebentar.
Dia misalnya di sini kolom header, teman-teman mau ganti warnanya jadi biru, nah dia bakal keganti di sini jadi biru. Dan teman-teman bisa sesuaikan sendiri untuk ukurannya misalnya. Nah, nanti di sini bisa disesuaikan sesuai yang teman-teman inginkan. Oke, gitu. Kalau sudah, teman-teman, kita lanjut. Kita bisa melihat informasi itu dalam bentuk chart seperti ini. Ya, kita buat bar chart. Nah, nanti data ini bakalan jadi seperti ini. Pencet yang ini ya, stack column chart. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, kalau misalnya udah ada data seperti ini, teman-teman bakalan ngeliat nih di atas ini. Ya. Di atas sini ada beberapa tombol. Kalau misalnya teman-teman mau ngeliat secara mendetail, secara time base gitu ya, teman-teman bisa pencet yang tanda panah ini. Click to turn on drill down. Oke. Kalau misalnya teman-teman udah pencet, nah teman-teman tinggal ngeliat aja nih, teman-teman misalnya mau explore yang tahun 2008. Tinggal klik aja tahun 2008. Nah, nanti di tahun 2008 dia bakal muncul quarter 1, 2, 3, 4. Tinggal klik aja misalnya quarter 2. Nah, di quarter 2 dia bakal keluar lagi untuk bulan-bulannya, April, Mei, Juni. Kalau misalnya diklik, dia bakal keluar dalam bentuk tanggal gitu. Jadi lebih mendetail. Kalau misalnya teman-teman pengen balik, teman-teman tinggal pencet ini aja, drill up. Nah, teman-teman misalnya mau pilih data yang lain, di sini 2010 misalnya. Terus teman-teman misalnya pengen ngeliat secara keseluruhan. Kalau misalnya teman-teman pengen ngeliat secara keseluruhan, bukan kayak quarter 1 segini doang gitu ya, teman-teman bisa pencet yang ini, expand all down one level in the hierarchy. Tinggal pencet aja, set. Nah, nanti dia langsung keluar deh data-data seperti ini. Oke, tinggal dipencet aja. Nah, dia bakal keluar seperti ini, begitu. Oke, itu untuk pembuatan yang time base. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung atau belum paham, teman-teman bisa lihat lagi di video ini, atau teman-teman bisa juga lihat di modul di sini ya, ada banyak. Teman-teman bisa pelajarin sendiri. Dan kalau misalnya ada yang error atau apa, bisa ditanyain aja ke saya atau ke partner saya. Oke. Seperti itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.